Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi raja mengutus seorang perwira bersama 50 orang anak buahnya. Perwira itu naik ke bukit, dan setelah sampai di depan Elia, ia berlutut dan berkata, "Ampunilah kami, ya hamba Allah. Kasihanilah saya dan semua anak buah saya ini. Janganlah kami dibunuh." Dua perwira yang lain bersama anak buah mereka mati dimakan api dari langit. Tetapi saya mohon, kasihanilah saya. Pada saat itu juga berkatalah malaikat Tuhan kepada Elia, "Jangan takut, ikutlah dia turun dari bukit ini." Karena itu pergilah Elia bersama perwira itu kepada raja. Lalu kata Elia kepada raja, "Tuhan berkata, Engkau menyuruh orang meminta petunjuk kepada Baal-zebub, dewa kota Ekron, seakan-akan di Israel tidak ada Allah yang dapat ditanyai. Karena itu engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati." Maka matilah Ahazia seperti yang dikatakan Tuhan melalui Elia. Karena Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki, maka Yoram saudaranya menjadi raja menggantikan dia. Itu terjadi pada tahun kedua pemerintahan Yehoram anak Yosafat raja Yehuda. Kisah lainnya mengenai apa yang dilakukan Raja Ahazia dicatat dalam buku sejarah Raja-Raja Israel. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu begitu besar kasih Allah. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih Allah, jadi terukur kasih Allah dalam hidup kita begitu besar dan sangat besar. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sebagai orang yang dikasihi, dalam pembacaan kita hari ini, dalam renungan pada hari ini, kita melihat bagaimana Raja Ahazia yang boleh bertanya kepada Nabi Elia, mengutus panglimanya untuk menjemput Nabi Elia, mempertanyakan apa yang akan terjadi. Kita melihat Bapak yang terkasih, jawaban yang diberikan oleh Allah melalui hambanya Nabi Elia mengatakan bahwa Ahazia tidak akan mengalami kesembuhan, bahkan akan mengalami kematian. Sebelum kita terkasih boleh melihat apa yang boleh terjadi dalam kehidupan Raja Ahazia, kita melihat bahwa Ahazia meniadakan Allah dengan mencari petunjuk dari Baal-zebub, dan dilanjutkan dengan rencananya menangkap Elia. Namun Allah masih mau memberikan peringatan yang lebih jelas dan keras melalui hukuman api yang menimpa dua orang perwira, Ahazia dan 50 bawahannya. Sehingga ketika panglima yang berikutnya datang menghampiri Nabi Elia, dia memohon supaya Nabi Elia boleh mengasihi mereka. Dan kita melihat betapa besar kasih Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka.
Panglima itu sadar akan kasih Allah. Panglima itu sadar atas penghukuman Allah. Sehingga dia datang dengan kerendahan hati memohon kepada Elia. Sehingga Allah mengutus malaikatnya berbicara kepada Elia supaya dia tidak takut, supaya dia pergi menjumpai Raja Ahazia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beraneka ragam tingkah laku manusia yang membuat Allah murka. Berbagai macam sikap, bahkan perbuatan manusia yang sulit untuk kita tebak, yang membuat menyimpang daripada setiap kehendak Allah. Namun kita melihat ada banyak cara juga Tuhan sediakan untuk boleh memperingatkan kita supaya kita tidak melakukan hal demikian, bahkan bertobat daripada perbuatan tersebut. Namun terkadang manusia yang dipenuhi dengan keberdosaan, tetap di dalam kebebalannya, tidak mau melihat akan kasih Allah yang begitu besar. Sehingga kita melihat bagaimana yang dialami oleh Raja Ahazia. Dia meniadakan Allah, dia mencari petunjuk dari Baal-zebub. Bukan Raja Ahazia tidak mengetahui bahwa di Israel ada Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan mereka, yang telah mencukupkan segala kebutuhan mereka, yang memberikan mereka kemakmuran, yang memberikan mereka perlindungan ketika para musuh-musuh, lawan-lawan mereka datang menghampiri, dan Allah berperang di depan mereka, memberikan kemenangan bagi mereka. Namun kita melihat Raja Ahazia menidakkan Allah. Dia mencari petunjuk kepada Baal-zebub dan rencananya menangkap Elia, yaitu abdi Allah, hamba Allah, sehingga Allah murka dan membuat Raja Ahazia harus mengalami kematian karena penyakit yang ia derita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Itulah sebabnya Allah tetap selalu memperingatkan dosa-dosa kita lebih daripada cukup. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya mengatakan kepada kita, apa yang dilakukan oleh Raja Ahazia mendatangkan murka di tengah-tengah kehidupannya sendiri. Oleh karena itu mari kita belajar dari Raja Ahazia. Jangan mencari pertolongan di luar Tuhan, tetapi carilah pertolongan di dalam Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Ketika kita mencari pertolongan di luar Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sama saja kita telah menolak kehidupan itu sendiri. Allah telah menyediakan, Allah telah memberikan kehidupan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita meniadakan Allah, bahkan mencari petunjuk kepada Allah lain, maka sama saja kita menolak kehidupan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sikap seperti Ahazia ini banyak ditunjukkan oleh orang Kristen. Saat kesulitan datang, kita mengandalkan akal kita sendiri untuk menyelesaikannya, atau bahkan mencari petunjuk pada orang pintar. Dan sikap demikian adalah pengkhianatan terhadap Tuhan dan akan menuai murkanya, sebagaimana yang dialami oleh Raja Ahazia. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, sungguh mahal harga yang harus dibayar oleh Raja Ahazia. Ini menjadi peringatan bagi kita. Allah tidak ingin dirinya digantikan oleh yang lain. Ia selalu menuntut tempat terutama di dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan itu, Allah juga tidak membiarkan kita. Allah akan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah dalam kasih Allah, jangan menduakan Allah.
Karena ketika kita mendoakan Allah, maka muka Allah akan menyala atas hidup kita. Biarkanlah kasih Allah yang menyala dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur padamu atas setiap anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah belajar dari Raja Ahazia ketika dia mendirikan Allah, bahkan mencari petunjuk kepada Allah lain. Dia mengalami penghukuman daripada Allah. Tuhan, jangan biarkan kami seperti Raja Ahazia, tapi biarkan kami terus mengandalkan Tuhan Allah. Apapun situasi yang kami alami, apapun Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kami tidak akan berseru, bahkan mengandalkan Allah, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia itu dan hidup di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa dan menuntut renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu